Ada yang kebakaran jenggot setelah Maarten Paes gabung Timnas Indonesia, siapa ya? Kabar gabungnya Maarten Paes ke Timnas Indonesia membuat panik sejumlah pihak, terutama pihak China yang akan menjadi lawan sepadan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui sebelumnya, pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Maarten Paes, dikonfirmasi bisa membela Garuda. Kabar gembira itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kabar soal kiper naturalisasi Maarten Paes yang sudah bisa dipastikan membela timnas Indonesia membuat China panik. Seperti diketahui, China bergabung dalam satu grup bersama timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Perjalanan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini bakal dimulai pada tanggal 5 September tahun 2024. Jelang pertandingan ini, beberapa klub memang tengah sibuk mempersiapkan skuad terbaiknya. Salah satunya timnas Indonesia yang terus memaksimalkan persiapan dengan mendatangkan beberapa pemain terbaru. Tim asuhan Shin Tae-yong dipastikan mendapat tambahan kekuatan baru yakni Maarten Paes. Pemain keturunan Indonesia itu belum lama ini diumumkan sudah bisa membela skuad Garuda setelah PSSI menang sidang di FIFA. Maarten Paes diketahui sebelumnya belum bisa membela timnas Indonesia meski ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak tanggal 30 April tahun 2024. Namun, setelah itu ia belum bisa memperkuat tim Merah Putih karena perpindahan federasi dari KNVB, Belanda ke PSSI, Indonesia tak disetujui oleh FIFA. Hal ini karena pemain berusia 26 tahun tersebut diketahui pernah membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. Situasi ini membuat FIFA belum juga menyetujui perpindahan federasi Paes. Setelah PSSI mengajukan banding dan penantian yang panjang, akhirnya pemain Dallas FC tersebut dipastikan bisa membela timnas Indonesia ke depannya. Kepastian soal Maarten Paes yang bisa memperkuat timnas Indonesia ini ternyata membuat calon lawan tim Merah Putih mulai panik. Salah satunya China yang dikabarkan mulai panik dengan adanya tambahan pemain di skuad asuhan Shin Tae-yong. Media China, Sohu, menyoroti soal bergabungnya pemain naturalisasi yang diketahui merupakan penjaga gawang Major League Soccer MLS Dallas FC, Maarten Paes. Tim sepak bola nasional Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi skala besar, dalam laporan Sohu, sebagaimana dikutip dari media Korea Selatan Sports Han, Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pemain ke-14 telah bergabung, dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif, sehingga prospek tim nasional China tidak pasti. Lanjutnya, kabar naturalisasi pemain timnas Indonesia ini memang membuat beberapa media luar negeri panik, salah satunya China yang akan menjadi lawan skuad Garuda nanti. Mereka menilai bahwa tim Merah Putih akan menjadi lawan yang menegangkan karena mereka silih berganti merekrut pemain naturalisasi. Maarten Paes dinilai bisa menjadi ancaman karena ia dipastikan akan menambah kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Bahkan dengan bergabungnya mantan pemain Utrecht tersebut dipastikan timnas Indonesia memiliki total 14 pemain jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laporan media China Sohu yang diikuti dari media Korea Selatan Sports Han mengatakan bahwa masyarakat China tengang sekaligus panik saat mendengar timnas Indonesia mendapat tambahan kekurangan pemain naturalisasi. Tambahan pemain yang didapatkan tim Merah Putih juga bukan kaleng-kaleng. Hal ini karena Paes diketahui memiliki banyak pengalaman tampil menghadapi pemain-pemain bagus, bahkan kiper timnas Indonesia itu juga diketahui mampu menggadang tendangan dari pemain bintang seperti Lionel Messi. Padahal, China baru akan bertemu dengan timnas Indonesia pada laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Rizky Ridho dan kawan-kawan dijadwalkan akan bertandang ke China di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Jelang laga ini, Sohu mengatakan bahwa apabila China tak bisa mendapatkan poin dari timnas Indonesia, langkah mereka akan semakin sulit ke depannya. Oleh karena itu, ini menjadi pertandingan yang tak akan mudah buat China melawan skuad Garuda, sehingga mereka mulai panik dengan persiapan yang dilakukan skuad Garuda saat ini. Kami akan menghadapi Indonesia di kandang sendiri pada tanggal 15 Oktober dan jika kami tidak menang saat itu, akan sulit untuk memperebutkan tempat keempat grup, sehingga sulit untuk melaju ke Piala Dunia, tulis Sohu. China memang tak berbeda dengan timnas Indonesia yang mengejar untuk bisa finish di posisi keempat besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Pasalnya, untuk dua tim terbaik grup C nantinya dipastikan bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, untuk tim yang menempati posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di babak playoff untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Untuk itu, China yang juga menargetkan masuk posisi 4 besar ini melihat timnas Indonesia bakal menjadi ancaman buat mereka nantinya. Maarten Paes telah memenangkan sidang Court of Arbitration for Sport CAS FIFA pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Kiper FC Dallas itu langsung didaftarkan untuk bela timnas Indonesia. Sebelumnya PSSI sudah memberikan informasi bahwa Maarten Paes akan menjalani sidang CAS FIFA pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024.